bagus ya. Ini tahun lalu ya? 2019. Oh 2019 sudah 2 tahun yang lalu, hampir 2 tahun yang lalu, tapi bagus sekali ternyata. Judulnya adalah Knives Out. ya itu dia. Langsung saja kita ke ulasannya. Ini dia. Film ini perdana ditayangkan di Festival Film Internasional Toronto 2019 dan dirilis di Amerika Serikat di tanggal 27 November 2019. Sedangkan tayang di Indonesia 10 Desember 2019. Film ini ditulis, disutradarai, bahkan diproduseri sendiri oleh Rian Johnson. Bertabur bintang-bintang kawakan Hollywood. Film ini diperankan oleh Daniel Craig sebagai detektif Benoit Blanc, Chris Evans sebagai Huck Drysdale atau Ransom, Ana de Armas sebagai Marta Cabrera, Jamie Lee Curtis sebagai Linda Tombre, Michael Shannon sebagai Walter, Don Johnson sebagai Richard Drysdale, Toni Collette sebagai Tony Trombe, Lakeith Stanfield sebagai Letnan Detektif Elliot, Catherine Lackford sebagai Mac Tombre, Christopher Plummer sebagai Harlan Trombe, Eddie Patterson sebagai Pran, Kate Callan sebagai Greg Nana. Film ini mendapatkan respon yang positif dari kritikus Amerika Serikat. Harlan merupakan novelis yang kaya raya. Dia merayakan ulang tahun ke-85 tahun bersama keluarganya. Keesok paginya, pembantunya Franz menemukan dia sudah tewas. Polisi yakin bahwa Harlan tewas karena bunuh diri. Tetapi seorang anonim menyewa detektif swasta bernama Blanc untuk menyelidiki kasus ini. Blanc pun mulai melakukan penyelidikan dan interogasi setiap anggota keluarga Tombre. Ia pun mengetahui bahwa hubungan mereka tidak terlalu harmonis. Setelah menginterogasi setiap anggota keluarga, Blanc menginterogasi seorang perawat yang merawat Harlan bernama Marta. Marta adalah seorang yang tidak bisa berbohong karena dia akan muntah kalau dia melakukan hal tersebut. Disinilah Marta menceritakan apa yang terjadi setelah pesta itu. Marta dan Harlan bermain go. Kemudian Marta secara tidak sengaja memberikan morfin dengan dosis yang tinggi sehingga Harlan hanya mampu hidup dalam 10 menit ke depan. Harlan sangat sayang pada Marta, lebih dari sayangnya kepada keluarga sendiri. Untuk melindungi Marta, dia membuat rencana seperti novel yang sudah pernah dia buat. Untuk menghindari kecurigaan atas kematiannya, Harlan meminta Marta melakukan sesuatu. Tapi Marta menolak. Marta pun menjalankan instruksi Harlan untuk pulang dan kembali lagi lewat jalan rahasia. Tetapi ibu melihat Marta. Tetapi karena dia sudah tua dan pikun, dia melihat Marta sebagai ransom. Harlan. Meski Harlan dah dinyatakan bunuh diri, namun sang detektif masih merasa ada kejanggalan. Ia pun tetap berusaha menyelidiki kasus Harlan dan ia tetap tinggal di rumah keluarga Trombe. Tiba saatnya pembacaan surat wasiat Harlan dan surat wasiat tersebut menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan Harlan diberikan kepada Marta Cabrera. Hal ini pun membuat seluruh keluarga Harlan terkejut dan Marta sendiri juga heran. Ia pun berusaha kabur dari keluarga Harlan. Dan Ransom pun membantunya untuk kabur dari keluarga tersebut. Ia pun menawarkan bantuan kepada
Martha dan menyuruh Martha untuk mengakui perbuatan Martha kepadanya. Ransom membujuk Martha untuk mengakui kepadanya dan menawarkan sebuah bantuan. Sebagai imbalannya, Ransom meminta untuk harta warisan dibagikan kepadanya. Martha menerima sebuah surat anonim beserta dengan laporan medis Harlan. Ia pun kemudian bersama dengan Ransom pergi ke tempat pemeriksaan medis tersebut. Ternyata di tempat pemeriksaan medis tersebut sudah hancur karena kebakaran. Ia pun menerima email anonim untuk datang sesuai dengan waktu dan tempat dari seseorang yang memerasnya. Di tempat pemeriksaan medis tersebut, ternyata Blank dan polisi juga berada di sana. Ia pun melihat Martha dengan Ransom. Mereka pun mengejar dan menangkap Ransom. Lalu Blank menjelaskan kepada Martha bahwa ternyata Great Nana melihat Ransom keluar dari kamar Harlan pada malam kematian Harlan tersebut. Martha pun pergi ke tempat alamat email yang diterimanya. Di sana ia menemukan Fran yang sudah dibius. Ia pun kemudian menolong Fran karena tidak tega dan ia pun menelepon 911. Martha pun mengakui semua perbuatannya kepada Blank, tetapi Ransom sudah memberitahunya terlebih dahulu. Ia kemudian kembali ke rumah dengan Blank dan di sana ia mengambil salinan laporan medis yang disimpan oleh Fran di tempat penyimpanan ganjanya. Martha pun kemudian akan mengaku perbuatannya kepada seluruh keluarga Trombe. Akan tetapi tindakannya tersebut dihentikan oleh Blank karena sudah membaca laporan medis tersebut. Blank kemudian menceritakan teka-teki yang sebenarnya kepada si Martha, Ransom, dan juga polisi. Di sini kita disajikan sama plot twist yang begitu mendebarkan, membuat kita itu semakin penasaran dan terus ingin menonton. Dan yang terjadi sebenarnya adalah setelah si Ransom itu mengetahui bahwa Harlan itu akan menyerahkan seluruh hartanya kepada si Martha, itu membuat si Ransom itu kecewa sekali, marah dia. Dia pun pergi dan memutuskan untuk melakukan sesuatu yang jahat. Jadi dia diam-diam kembali dan menukar obat Harlan, isinya itu ditukarnya. Harusnya keterola diubahnya jadi morfin dengan niatan supaya si Martha salah menyuntikkan obat dan supaya si Martha itu juga dituduh membunuh si Harlan supaya dia tidak bisa mendapatkan harta warisan. Tapi si Ransom itu juga tak lupa dicurinya lah itu penawarnya. Namun kan karena si Martha ini memang perawat yang andal, jadi dia itu bisa sekali menyuntikkan obat dengan benar tanpa melihat labelnya. Jadi Martha sebenarnya tidak salah menyuntikkan obat dan tidak bersalah atas kematian Harlan. Jadi setelah si Harlan itu dinyatakan mati karena bunuh diri, si Ransom itu merasa tidak puas dan secara anonim dia menyewa detektif untuk menyelidiki. Tapi si Fran, pembantunya itu kemudian melihat bahwa saat si Ransom itu mencuri hasil tes darah si Harlan yang isinya menyatakan bahwa Harlan tidak mati karena overdosis morfin. Nah, mengetahui bahwa si Martha masih merasa bahwa ia salah menyuntikkan obat, sama si Ransom dimanfaatkannya dengan cara meneruskan email yang didapatkan si Harlan dari seseorang yang memerosnya kepada si Martha. Jadi Martha pun pergi menemui orang tersebut. Begitu sampai di sana, ternyata si Martha itu dijebak sama si Ransom. Di situ si Fran sudah dibius sama si Ransom supaya seolah-olah si Martha yang membunuh si Fran. Tapi untungnya si Martha ini sempat menelpon 911 dan menyelamatkan Fran. Martha kemudian mendapat telepon dari rumah sakit yang merawat si Fran. Di situ dikatakan bahwasannya si Fran itu sudah meninggal dunia. Namun si Martha itu berbohong supaya si Ransom itu mengakui kejahatannya.
Namun tiba-tiba karena sudah tidak tahan dia menahan muntahnya, muntahlah si Martha kena lah muka si Ransom. Jadi tahulah ternyata si Martha itu berbohong. Tapi ternyata si Ransom sudah terlanjur mengakui kejahatannya dan direkam sama salah satu anggota penyidik. Marahlah dia kan, mau dicucuknya lah si Martha pakai pisau yang ada di ruangan itu kan. Tapi untungnya pisau itu ada pernya di dalam, jadi tak tercucuk lah dada si Martha. Karena tak jadi terbunuh si Martha, akhirnya si Ransom itu dibeku dan ditangkap atas segala kejahatannya. Oke, baiklah, itu dia tadi ulasannya dari film Knives Out. Sekarang kita akan komentari filmnya mulai dari Giwang. Ya, Silakan Giwang. menurut Giwang ini film dengan kayak mana ya? Kayak mana? Komplit kan gitu. Komplit. Unsur-unsurnya sih, unsur-unsur ya. Lebih mahal komplit. Jadi kayak setiap unsur-unsur kayak bekerja dengan bagus gitu. Kayak misalnya kayak dalam sebuah mesin gitu. Ini unsur kayak mana caranya? Semuanya itu Kompleks kayak ya. kompleks. Aku sih kompleks. Kayak gitulah ya. Kayak mana susah bilangnya? Bersinergi ya. Bersinergi gitu. Dari karakter-karakternya yang udah, maksudnya kita lihat di film-filmnya dan mereka digabungkan dalam satu film misteri komedi kayak gitu. Komedi misteri gitu Misteri ya. komedi misteri gitu. Dalam film ini Komedi ya? ada komedi misteri, ada komedi sih. Komedi walaupun tipis-tipis ya. Saya nggak ada ketawa, malah saya ada sedihnya sedikit. Tidak sedikit. Nanti bagi orang dulu. Dari Gio sih komedi karena ada beberapa yang gurauan-gurauan yang kecil tapi kayak berdiam lucu gitu. Lucu banget saya yang bagian terakhir itu aja sih yang lucu yang. Komedi berarti Itu aja sih yang lucu. komedi berarti putih-putih ya? Putih. Komedi. Silakan Lali kali lagi. lagi. Ya, itu dari Chris Evans ditengok yang paling dia yang paling dia booming di Captain America sebagai karakter dia, dan dia main di sini cukup ngeselin gitu. Dan Mengejutkan berarti karakternya ya. Dan dia nggak nengok James Bond sih, jadi dia nggak bisa membandingkan dia di James Bond. atau si sini si Itu Daniel. film tonton Ewin lah ya. James tuh gitu, ini James Bond. Oh Tadi iya. bilangnya James. James Ada Bond. James Bond ya guys. Aku kenapa ya guys? Bagian kali ya kan. Ya. Semangat kali ya Win ya. Itu sih menurut Gio. Ya, filmnya ini bagus banget. Twist-twistnya juga agak ketebak, mencoba menebak tapi salah terus. Salah terus ya. Oke. Oke. Itu dari Giwang. Itu dari Bang. Kevin deh. Dari saya, oke. Saya pribadi saya baru nonton sebenarnya. Enggak 2000 juga kan, gara-gara nge-review ini baru saya tonton. Untuk filmnya awal-awal saya bosan. Aku sempat grup kita kan sempat, aduh bosan nih, kok alurnya lambat kali kayak gitu. Ternyata emang menyiapkan sesuatu gitu dengan rinci, mereka rinci, jadi ya harus tahu detail luar biasa, makanya harus lambat. Sedetil itu sebenarnya filmnya. Untuk pemain-pemainnya, ya suka perempuannya bener-bener dapat banget dari semuanya, gesturnya Masing-masing kuat karakter. oke Iya, betul. gitu kan. Masing-masing. Oke kali, tapi aku lebih suka pemeran utamanya si Amas gitu ya. Martha. Ana namanya. Arna itu suka bener aku sama dia, aktingnya di situ. Bagus ya. Tapi dia kan di jadi nominasi kan, tapi dia Iya. sorry kalah Nyesel sama ya. Auf Nggak apa-apa, masih muda kan? Masih muda. Kesempatan masih banyak. masuk Academy Award aja itu udah luar biasa. Wah, udah prestasi sekali ya. Jadi aku emang suka banget sama dia. Terus ada James Bond kan, Iya. Senior banget ya. si David. Daniel Craig. Oh Daniel Craig, bukan Craig David. Ketahuan nih. Gitu ya. Maaf ya Fred Ya David. maaf Craig David. Abis itu kan udah legend banget itu kan, dapat nominasi lagi pun dia kan. Sama yang surprise, aku nggak terlalu banyak nonton filmnya si Chris Evans sih. Tapi
di sini aku pertama kali lihat dia yang antagonis ya, yang bener jahat gitu karena Antagonis itu bukan yang langsung gitu Kan, ya, tapi mainnya emang cantik tapi dekil gitu ya ternyata. kan ternyata kan. Ngeselin. Kayak psikopat jadi Iya, yang jadi diam gitu. ternyata. Karena beberapa film dia kayak Fantastic Four waktu dia masih muda ini, Fantastic Four terus tiba-tiba ada seluler gitu kan, terus ke Marvel gitu kan yang banyak. Jadi semua pahlawan, walaupun seluler itu tidak ada jadi pakai baju Superhero. bukan superhero gitu, pakai baju hero tapi dia pahlawan di Di sini dia penjahatnya ya. di sini jadi penjahat. Wow. Jadi cukup surprise. Oh, ternyata Berarti bisa juga dia jadi penjahat ya. dia jahat ya, dan mukanya benar-benar ngeselin gitu kan. Dan banyak sekali artis-artis yang Hollywood semua ya. Iya. Benar-benar yang si Johnny lagi karakternya itu kan Johnny. Yang rambut pirangnya Kan. Seorang influencer gagal ya. Yang kayaknya tetap ada kayak Sok sosok santuy ini gitu gitu. kan. Ya, itu juga. Kan. Dan konsisten juga tuh ya. Konsisten sampai luar akhir. biasa dia. Dan tinggal sama anaknya si Meg Meg yang ya. baik budi sebenarnya ya. Sedikit baik budi walaupun tetap dikompori mamanya, dia mau bekerja Tetap sama. juga dia mau di bajaknya itu simpanan si friend. Iya kan benar. simpanan. Ya seperti itu. Kalau itu dari saya itu dulu. Dari Kak Dari Farida. Farida. Dari saya Iyas, Ewin duluan ngomong memang belum membosankan. Masa sih kita harus saya tonton? Wah, hampir 2 jam memang. Tapi saya coba nonton juga udah malam-malam, itu udah mau tidur sebenarnya. Cuma, tapi saya nggak ngantuk sampai sudah tinggal 29 menit. Ternyata nggak membosankan yang kayak Ewin bilang kok gitu kan. Dan saya cukup menikmati film-film detektif-detektifan sebenarnya, karena saya juga suka dulu nonton kayak detektif Conan atau detektif Kindaichi gitu ya. Itu juga kayaknya kan asik sekali lihat mereka bagian saat membuka teka-tekinya itu kan, kayaknya menariknya di situ kan. Jadi ini juga kan memang itu kayak Ewin detail, iya banget detail. Mungkin Ewin nonton udah capek makanya kayaknya bosan gitu Iya kan. kan, karena sedetail itu. Detail kan sampai menurut saya banyak sekali hal-hal kecil yang memang nggak terlewat gitu. Sedetail ini si sutradara. Iya, 2 jam lebih kan. Mengenai obat juga bisa sedetail itu gitu kan, menceritakannya gitu. Terus kalau saya bilang tadi saya ada bagian sedihnya justru setelah tahu bahwasannya si Harlan itu tidak mati karena overdosis, tapi jadi karena bunuh diri. Dia pun bunuh dirinya jadi mau nggak mau bunuh diri. Aduh sayang kali, padahal dia sebenarnya baik dan dekat sama si Martha dan hitungannya sayang gitu kan. Kok jadi sayang gitu, akhirnya dia mati seperti itu. Dan dia pun pikirnya, berarti kan sampai dia mati juga berpikir bahwasannya si Martha gara-gara salah ngasih obat ke dia, padahal enggak gitu kan. Sedih Agak ada sedih kesian gitu kayaknya. Kasian gitu. dari gitu. Kasihan dia matinya itu sia-sia gitu. Tapi mungkin dia sendiri karena lihat keluarganya sudah seperti itu, dia mikirnya ya udah deh aku pergi aja supaya mereka berubah gitu. Ternyata kan niatan dia memberi hartanya semua ke si Martha juga ada niatan pengen si Martha itu sebenarnya menolong keluarganya gitu kan. Gitu kira-kira kan setelah diskusi sama si Blank dia gitu kan. Jadi menurut saya filmnya bagus sekali, saya suka film seperti ini dan menikmati sekali filmnya. Dan tidak tertebak sama sekali. Iya. Ada kan banyak film kayak teka-teki kan, teka-tekinya bener banyak. Ada film yang kayak apa itu ya, pokoknya banyak lah film-film yang kayak gini teka-tekinya. Angel Demon terus ada tapi nggak tertebak sama sekali. Bener-bener ya, bener-bener pandai sekali sutradara gitu kan. Buka dikit-dikit aja sampai kita mau disuruh nebak salah gitu ya. Tapi gue berpikir kayaknya Harlan masih hidup ini, bohong deh mati. Loh, betulan Saya mati. pun gitu, tapi waktu ada masih di awal banget yang bener-bener ada adegan dia motong itu kan, kayaknya itu berarti udah bener deh. Kayaknya di awal pasti orang mikir ala pasti Harlan ini. Kalau di sinetron itu pasti udah Harlan. Si Ransom karena memang dia yang paling bengal udah gitu, dia juga baru berantem. Pasti orang pertama kali kalau di sinetron pasti ini kayak gitu kan. Dan kita akan kayak gitu di kayak awal. gitu. Tapi karena film-film sebelumnya nggak mungkin, terlalu mudah kayak gitu kan. Ternyata memang belit kan. Tapi nggak bingung gitu, masih yang kita cukup oh my god gitu. Dan tapi sebenarnya juga sebelum benar-benar itu kebongkar, kita tahu bahwasannya di situ si Ransom itu sendiri ceritanya cukup dekat sama si kakeknya. Si kakeknya ini.
Jadi ya sempet gak nyangka juga gitu kan, apalagi dia terlihat seperti membantu, nampak tulus gitu, ternyata dia bukan tulus, dia glam freddy kan dia almarhum, karena saking bagus dia, suka lagu-lagunya itu sih. Gua enggak. Oke, kita kayak nggak satu server untuk urusan musik kayaknya ya. Gitu ya. Udah itu aja. Rating. Iya barangkali. Giwang. Dari Giwang 8,8. Saya 8. Saya 8,9. Yeay. Baiklah, itu dia tadi komentar kami tentang film Knives Out. Yang suka film-film ini dibilang fantasi nggak sih? Enggak ya? Enggak. Tapi walaupun ada sindrom Pinocchio yang tidak benar itu ya, yang kalau dia Enggak tahu berbohong sih kan. benar atau memang ada orang seperti itu Tom. Ada sih gue. Aku Tapi kalau baca bohong artikelnya ada. Ada dia ya bermacam-macam fobia itu. Kadang kan yang aneh-aneh aja ada. Iya sih bisa aja Oke, sih. ada sindrom-sindrom tertentu mungkin walaupun tidak sedetail itu gitu Iya, ya. betul. Mungkin jadi ini bisa dibilang kayak fiksi ilmiah kali ya. Bisa. Fiksi ilmiah lah ya. Oke, silakan yang suka film seperti ini, filmnya bagus sekali, yang belum Bagus. nonton dulu. Ini bagus sekali, terhibur sekali. Filmnya nggak terlalu ringan tapi bukan yang berat banget, tapi Iya. bisa dinikmati. Siap. Kalau begitu sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.